Yang pertama yaitu mengenai sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu lahir setelah meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal, kepemimpinan itu dipegang oleh anaknya yaitu Hasan bin Ali. Nah, pada masa Hasan bin Ali itu banyak sekali perselisihan sahabat. Nah, karena lebih mementingkan perselisihan sahabat, Hasan bin Ali sepakat melakukan penyerahan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kepemimpinannya itu diberikan kepada Muawiyah itu dengan beberapa persyaratan, dan persyaratan itu disetujui oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, akhirnya pada bulan Rabiul Awal 41 Hijriah terjadi kesepakatan damai antara Hasan dan Muawiyah yang dikenal dengan Am Jamaah. Dan di hari itu juga Muawiyah itu dibaiat di depan dua putra Ali yaitu Hasan dan Husain. Yang kedua yaitu mengenai para khalifah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu berdiri selama 90 tahun lamanya. Nah, pada masa 90 tahun itu ada beberapa khalifah yang menjabat di dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua yaitu ada Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga yaitu ada Muawiyah bin Yazid. Yang keempat ada Marwan bin Hakam. Yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam yaitu ada Walid bin Abdul Malik. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan ada Yazid bin Abdul Malik. Yang ke-10 ada Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11 ada Al-Walid bin Malik. Dan yang ke-11 ada Yazid bin Abdul Walid. Yang ke-12 ada Ibrahim bin Sulaiman. Dan yang terakhir ada Marwan bin Muhammad. Nah, pada masa pemerintahannya itu dinasti Muawiyah itu pas masa kejayaannya itu dipimpin oleh Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu pemerintahnya itu selama 10 tahun. Tapi ada juga yang mengatakan masa kejayaannya dinasti Umayyah itu dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Berikutnya adalah masa kemajuan dinasti Umayyah. Muawiyah merupakan khalifah pertama dinasti Umayyah, di mana kebijakannya berhasil melahirkan budaya, sistem pemerintahan, hingga berbagai aspek lainnya. Kemajuan dinasti Umayyah dapat dilihat dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Dalam perkembangan fisik, hal ini dapat dilihat pada pembangunan kota Damaskus dan kota Kairawan. Sedangkan pada bidang pertanian, adanya pengenalan sistem irigasi, dan kemudian pengembangan militer di mana bangsa Arab sekaligus mempelajari kelebihan metode militer Romawi dan menggunakannya sebagai model mereka. Di lain sisi, pada kemajuan secara non-fisik, hal ini dapat dilihat dalam perkembangan politik dan pemerintahan, kondisi sosial dan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan, kedokteran, kemajuan ilmu sains, hingga kemajuan ilmu sejarah. Materi berikutnya adalah peradaban Islam dinasti Umayyah di Syria tahun 661 hingga 680 Masehi. Syam adalah sebuah nama negeri kuno untuk Syria, salah satu negeri tempat yang paling banyak para nabi diutus sebelum Nabi Muhammad. Secara etimologi, Syam berasal dari kata asyamah atau syamat yang berarti tempat yang indah. Daulah Bani Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 662 Masehi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau bukan orang pertama dari keturunan Bani Umayyah yang tinggal dan menetap di Syria. Konon Umayyah telah berhijrah dan menetap di negeri Syria sejak zaman pra-Islam, Jahiliyah. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah dua raja yang memerintah di negeri Syria. Yazid bin Abu Sufyan, kakak kandung dari Muawiyah bin Abu Sufyan, tampaknya menjadi gubernur Syria yang pertama setelah ia dapat dikuasai Islam. Kemudian pada masa pemerintahan Amir al-Mu'min, Umar bin Khattab, Yazid bin Abu Sufyan dikokohkan kembali menjadi gubernur Syria, sampai akhirnya beliau wafat dan digantikan oleh adiknya Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau mulai diangkat menjadi gubernur Syria sejak tahun 18 Hijriah, sampai dengan akhir wafatnya Umar bin Khattab selama kepemimpinan 8 tahun. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin, Muawiyah bin Abu Sufyan kembali dikukuhkan sebagai gubernur Syria selama 12 tahun sampai masa wafatnya khalifah ketiga tersebut. Dari sisi politik, tentunya Daulah Bani Umayyah yang baru berdiri memiliki cukup banyak penyokong dan pendukung dari suku-suku Arab Utara dan Selatan. Letaknya
terletak di daerah yang strategis, yaitu menghubungkan wilayah Arab, Asia Barat, dan Eropa, dan menjadi salah satu pusat perekonomian sejak zaman pra-Islam. Kemudian peradaban Islam di Syria periode 661 hingga 680 Masehi dipegang oleh kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau adalah putra Abu Sufyan yang lahir di Khaif, Mina sekitar tahun 605 Masehi. Menurut periwayatan dari Al-Waqidi, ia memeluk Islam setelah peristiwa perjanjian Hudaibiyah, namun menyembunyikan Islamnya sampai tiba peristiwa Fathul Makkah. Wilayah pemerintah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan terbagi menjadi 19 provinsi yang terbentang dari Syria sampai India dan Afrika. Kebijakan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan adalah merubah sistem khalifah dari syura yang ditetapkan pada masa Khulafaur Rasyidin kepada sistem monarki kerajaan berdasarkan kepemimpinan turun-temurun dari keluarga Umayyah yang berdampak pada peradaban Islam dinasti Umayyah di Syria. Peradaban Islam Bani Umayyah di Spanyol atau Andalusia. Yang pertama mengenai masuknya Bani Umayyah ke Spanyol. Spanyol diduduki oleh umat Islam pada masa Khalifah Al-Walid yang berkuasa pada tahun 705 sampai dengan 715 Masehi. Nah, Khalifah Al-Walid ini merupakan khalifah dari Bani Umayyah yang pada zaman dahulu berpusat di Damaskus. Kemudian, sebelum Spanyol ini ditaklukkan, umat Islam terlebih dahulu telah menguasai benua Afrika Utara, yang mana penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai dengan 705 Masehi. Nah, Khalifah Bani Umayyah di Spanyol ini terdapat 3 pahlawan yang masyhur atau paling berjasa pada zamannya yang menaklukkan pasukan-pasukan besar musuh Bani Umayyah di Spanyol. Nah, mereka adalah Tariq bin Ziyad, kemudian Tharif bin Malik, dan Musa bin Nusair. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Spanyol. Islam memainkan peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol dapat dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama yakni tahun 711 sampai 750 Masehi, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna karena terdapat gangguan dari dalam maupun dari luar. Kemudian pada periode kedua yakni tahun 755 sampai 912 Masehi, Spanyol mulai mencapai kemajuan baik di bidang politik maupun bidang peradaban. Selanjutnya pada periode ketiga yakni tahun 912 sampai 1013 Masehi, umat Islam Spanyol mulai mencapai puncak kejayaan. Adapun kejayaannya ini menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Pada periode keempat yakni tahun 1013 sampai 1086 Masehi, Spanyol terpecah belah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan. Pada periode ini umat Islam Spanyol kembali memasuki masa pertikaian intern. Kemudian pada periode kelima yakni tahun 1086 sampai 1248 Masehi, meskipun Spanyol masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Morovidun dan dinasti Muwahhidun. Kemudian pada periode ke-6 yakni tahun 1248 sampai 1492 Masehi, Islam hanya berkuasa di daerah Granada. Akan tetapi, secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Selanjutnya yaitu kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama ada kemajuan intelektual. Kemajuan intelektual ini terdiri dari filsafat, sains, bahasa sastra, musik dan kesenian, tafsir, dan fikih. Kemudian yang kedua ada kemajuan arsitektur bangunan, yakni terdapat di daerah Cordova, Granada, Sevilla, dan Toledo. Selanjutnya yaitu pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa. Spanyol adalah negara terpenting di Eropa untuk menyerang peradaban Islam. Ketika negara ini berada di bawah kekuasaan dinasti Umayyah, ia mengalami perkembangan yang begitu pesat dari segi ilmu pengetahuan, dari
Dari Spanyol ini, pemikiran ilmiah dan pemikiran filsafat Islam ditransmisikan ke Eropa. Pemikiran ulama muslim, terutama mereka yang tinggal di Andalusia seperti Ibnu Tufail, Ibnu Rus, dan Ibnu Khaldun, sangat mempengaruhi wawasan pemikiran para sarjana Eropa yang pada saat itu banyak belajar di Universitas Andalusia seperti Malaga, Salamanca, Cordova, Sevilla, dan Granada. Materi kita selanjutnya yaitu tentang bagaimana proses transmisi ilmu pengetahuan Islam yang ada di Andalusia Spanyol kemudian bisa menyebar ke wilayah Eropa. Jadi selama kurang lebih 7 abad dinasti Umayyah memiliki kekuasaan di Andalusia Spanyol, itu perkembangan yang terjadi sangat pesat, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan saking pesatnya perkembangan yang ada di Andalusia saat itu jauh meninggalkan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di wilayah Eropa, meskipun itu dalam hal ilmu umum, ilmu sains, kemudian ilmu kedokteran dan lain sebagainya, itu jauh meninggalkan yang ada di wilayah Eropa. Melihat hal itu, kemudian orang-orang Eropa itu berbondong-bondong pergi ke Andalusia untuk belajar ilmu-ilmu tersebut. Mereka masuk ke universitas-universitas yang ada, kemudian setelah selesai belajar, mereka kembali lagi ke wilayahnya masing-masing untuk menyebarkan ilmu-ilmu tersebut. Jadi seperti itulah bagaimana proses ilmu pengetahuan yang ada di Andalusia Spanyol itu bisa menyebar ke seluruh Eropa. Kemudian materi kita yang terakhir yaitu bagaimana runtuhnya dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah ini runtuh karena 2 faktor. Yang pertama faktor internal, kemudian yang kedua karena faktor eksternal. Faktor internal itu dipengaruhi karena yang pertama itu pemimpin dinasti Umayyah itu ada beberapa yang kurang cakap. Kemudian faktor yang kedua yaitu karena wilayah yang dimiliki dinasti Umayyah saat itu sangat besar, sehingga wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan itu tidak terurus, dan ada juga yang sampai memiliki dendam kepada dinasti Umayyah, yaitu para kaum Mawali. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini dipengaruhi karena dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah dan juga Abu Muslim Al-Khurasani itu melakukan sebuah propaganda dan juga menculik khalifah terakhir dari dinasti Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad. Mereka melakukan propaganda yang dibantu dengan 3 kelompok besar yaitu Mawali, kemudian Syiah dan juga Khawarij. Mereka bekerja sama untuk menggulingkan dinasti Umayyah, sehingga akhirnya dari propaganda tersebut Marwan bin Muhammad itu terbunuh dan runtuhlah dinasti Umayyah. Citra Muawiyah semakin buruk dikarenakan yang pertama, Bani Umayyah sebelum masuk Islam banyak yang menentang ajaran Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, Bani Umayyah sempat terlibat konfrontasi dengan Ahlul Bait sejak terbunuhnya Utsman bin Affan. Ketiga, banyak kelompok yang memusuhi Bani Umayyah seperti Syiah, Khawarij, dan para pendengki. Kemudian yang keempat, informasi baik fakta maupun fitnah terkait citra negatif Bani Umayyah terus disuarakan, sehingga para pakar sejarah banyak yang menulis data itu apa adanya. Izin menjawab dari pertanyaan tersebut, adanya bodyguard itu untuk menjaga keamanan para pemimpinnya agar jauh lebih aman. Mengapa Muawiyah dulunya menganut sistem monarki? Karena beliau ingin kekuasaan dinasti Umayyah tidak jatuh ke tangan orang lain, melainkan tetap menjadi kekuasaan dari keturunannya. Langkah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengatasi kemiskinan yaitu beliau mengurangi pengeluaran pemerintah yang dinilai tidak perlu dan mewah untuk digunakan kepentingan masyarakat yang membutuhkan, seperti memberikan pinjaman bagi masyarakat.